Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pendidikan. Berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya, Indra Purnama dalam channel Kata Laskar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi di kelas 10 yaitu tentang debat. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu dan juga diberikan perlindungan. Oke, ayo siapa yang tahu apa itu debat? Lalu, apakah kalian pernah debat? Nah, saya akan menjelaskan seputar debat ini. Silahkan kalian simak. Tapi sebelumnya, mohon di-subscribe dulu, di-like, dan di-share supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Oke, lanjut. Debat ya. Nah, kita atau kalian di sekolah mungkin sering ada kegiatan debat, misalnya perlombaan perlombaan kelas atau juga debat kandidat OSIS itu di sekolah atau ada perlombaan antar sekolah. Nah, itu juga sering ya. Ataupun juga kita bisa melihat kegiatan debat ya ataupun acara-acara debat ini di stasiun televisi. Jadi ini bisa menjadi gambaran buat kita untuk mengartikan apa sih itu debat. Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dari pengertian debat. Nah, pada pengertian debat ini ada proses saling bertukar pendapat dengan saling mempertahankan argumen masing-masing dengan memberikan bukti atau data yang mendukung argumen. Betul sekali ya. Jadi di sini ada 3 kata kunci yang menjadi poin ya. Yang pertama, proses saling bertukar pendapat. Yang kedua, saling mempertahankan argumen. Yang ketiga, memberikan bukti atau data yang mendukung argumen. Oke, pada kata kunci yang pertama yaitu saling bertukar pendapat. Betul ya? Jadi debat ini adalah kegiatan bertukar pendapat, yang mana nantinya setiap tim ini akan memberikan pendapat-pendapat terbaik mereka sesuai sudut pandang masing-masing. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, saling mempertahankan argumen. Jadi beda ya, forum diskusi dengan debat. Kalau forum diskusi itu memungkinkan kita bisa menerima atau mendukung pendapat lawan. Ya. Tetapi di dalam debat ini, sebisa-bisa kita tuh harus membela pendapat kita. Jangan mendukung lawan. Karena di dalam debat ini kan ada tim afirmasi, ada tim oposisi. Jadi ada tim yang mendukung, ada tim yang eh, tidak setuju. Jadi ada tim yang mendukung atau tim yang setuju, ada tim yang tidak setuju. Nah, jadi masing-masing harus mempunyai argumen terbaik mereka. Jadi jangan mendukung dari melawan. Ini di dalam debat. Pada kata kunci yang ketiga, memberikan bukti atau data yang mendukung argumen. Betul, ya. Ini argumen kita atau pendapat kita itu harus diimbangi dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Ya, jadi eh, kita harus menyiapkan, ya, kita harus menguasai bahan untuk lebat kita, ya. Itu dari pengertian. Nah, silakan kalian kembangkan lagi di rumah sehingga lebih luas lagi pengertian. Oke, kita lanjut ya. Tujuan dan manfaat debat. Ada apa saja tujuan dan manfaat debat? Yang pertama itu melatih mental. Betul. Debat ini bisa melatih mental kita. Semakin sering kita berbicara di depan umum, itu
mental kita juga akan teruji. Jadi dibutuhkan keberanian untuk kita bicara di depan orang banyak. Apakah hanya keberanian saja? Tentu tidak. Ya. Kita harus yang pertama itu adalah menyiapkan dulu, berarti menguasai bahan, ya, materi. Jadi selain keberanian, kita juga harus menyiapkan dulu materi. Ya. Contohnya dalam debat ini, karena pada saat kita tampil, dari penampilan kita, dari argumen kita itu akan dicermati oleh lawan. Itu, ya. Jadi tidak hanya lawan saja, ada juri atau ada penonton, ya. Dan semua orang pada kegiatan itu akan menyaksikan argumen kita. Jadi dibutuhkan memang mental yang besar untuk kita bisa berbicara dalam forum debat ini. Nah, biasanya kalau kita jarang berbicara di depan forum, itu ketika kita mau tidak mau harus berbicara itu ada semacam reaksi dari dalam tubuh kita. Reaksi apa? Biasanya keringetan gitu ya, atau muka kita merah, atau kadang kita seperti hidung kita itu seperti kayak impensla gitu ya, atau juga tangan kita itu kayak meremas-remas. Nah, itu kondisi-kondisi di mana memang kita seperti grogi. Itu kalau kita jarang, makanya dibutuhkan keberanian dan juga kita harus bisa menguasai materi ketika kita berbicara. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan merespon masalah. Jadi, debat ini bisa meningkatkan kemampuan dalam merespon masalah. Nah, di dalam debat ini kan ada yang namanya mosi. Mosi itu topik, ya. Jadi mosi itu disebut juga dengan topik. Nah, biasanya di dalam debat ini mosi ini diambil dari permasalahan-permasalahan sekitar yang sedang hangat-hangatnya gitu, atau sedang tren. Biasanya itu ya. Nah, sehingga secara tidak langsung itu dari apa kita merespon permasalahan-permasalahan sekitar itu secara kritis, itu kemampuan merespon masalah kita itu kita akan seperti kritis, ya. Kita akan menggunakan kemampuan ilmu pengetahuan kita, ya, lalu juga landasan-landasan ilmiah ketika kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Itu jadi secara tidak langsung kemampuan kita itu akan cepat merespon. Karena di dalam debat itu kan materinya pasti ataupun topiknya itu adalah topik-topik yang hangat seperti itu. Ya kan? Menjadi pribadi yang lebih kritis. Yang ketiga itu menjadi pribadi yang lebih kritis. Jadi semakin kita sering itu eh, merespon masalah-masalah yang ada di sekitar, itu juga secara tidak langsung membuat kita menjadi pribadi yang kritis, gitu ya. Semakin bertambah wawasan kita, ya, semakin sering kita bertukar pendapat, ya, tentunya misalnya dalam forum debat ini juga kita akan menambah pengetahuan kita dari lawan, seperti itu. Ya, jadi debat ini bisa menjadi kita pribadi yang lebih kritis, ya. Menambah wawasan, ya. Debat ini juga bisa menambah wawasan. Jadi sebelum debat kan kita pasti menyiapkan dulu materi, ya. Kita harus menguasai dulu materi. Kita harus menyiapkan dulu bahan-bahannya, data-datanya, fakta yang ada di lapangan. Ya, secara tidak langsung juga ini akan menambah wawasan kita, ya. Lalu juga dari argumen lawan juga ini akan menambah wawasan kita, ya. Ini salah satu poin-poin yang menjadi eh, fungsi tadi dan manfaat dari debat. Baik, bijak dalam melihat permasalahan.
Nah, nanti kan di dalam debat itu setiap tim ini akan menyampaikan argumen setiap sudut pandang mereka, gitu ya. Jadi kelebihan dan kelemahannya dari mosi atau topik ini akan terlihat, ya. Di sana kita akan melihat permasalahan ini secara bijak, seperti itu ya. Oke, ini penjelasan tentang fungsi dan juga manfaat dari debat. Lanjut ya. Nah, kita akan bahas selanjutnya tentang unsur-unsur debat. Apa saja sih yang pertama? Yang pertama itu ada mosi atau juga topik yang akan dibahas di dalam debat. Biasanya mosi ini diambil dari isu-isu atau perbincangan-perbincangan yang sedang hangat-hangatnya di publik. Ini untuk topik biasanya. Ya. Contoh sekarang, pembelajaran daring apakah efektif? Ini judul ini adalah topik misalnya. Ini bisa diperdebatkan gitu ya. Bisa menjadi bahan forum gitu ya untuk tim afirmasi dan juga tim oposisi. Apa itu tim afirmasi? Nah, yang kedua, ya, tim afirmasi adalah tim yang setuju dengan mosi atau dengan topik. Jadi, tim afirmasi ini akan memberikan argumen dengan data-data dan fakta-fakta yang di lapangan yang harus setuju dengan topik ini gitu. Mencari seperti itu. Misal ya, ambil contoh topiknya itu tentang tadi tuh ya, pembelajaran daring apakah efektif misalnya. Jadi tim afirmasi ini harus memberikan data-data di lapangan bahwa pembelajaran daring ini memang efektif misalnya ya dengan misalnya di pembelajaran ini 70% misalnya efektif ya. Mereka mencari data-data dan fakta di lapangan seperti apa. Lalu juga ini nanti akan disanggah gitu ya oleh tim oposisi. Tim oposisi ini adalah tim yang tidak setuju dengan mosi. Ya. Mereka akan memberikan argumen ataupun data-data yang tidak setuju dengan topik tadi, gitu ya. Jadi tidak setujunya apa? Misalnya ya tidak efektif, gitu ya. Karena eh, daring ini kan akan memakan kuota, gitu ya. Tidak semua siswa itu mempunyai kuota, apalagi di perkampungan misalnya ataupun di pedalaman itu juga jaringan itu susah. Mereka akan mencari fakta-fakta dan data. Ya, lalu tim afirmasi misalnya menjawabnya itu eh, kuota itu misalnya sudah ada bantuan misalnya dari pemerintah. Ini itu ya. Jadi bisa diperdebatkan, ya. Lalu ada tim penengah yaitu tim netral. Tim netral ini tidak mendukung tim tadi afirmasi, tidak juga mendukung tim oposisi, melainkan tim netral ini menjadi solusi penengah. Ya, memang misalnya dalam kondisi pandemi ini berbagai situasi di lapangan itu berbeda-beda. Ya, kalau di masyarakat perkotaan misalnya atau siswa-siswa yang ada di perkotaan misalnya itu bisa dengan mudah mengakses ya untuk jaringan internet. Sedangkan untuk masyarakat desa atau juga siswa-siswa yang ada di pedesaan itu ya mereka kesusahan biasanya juga dengan jaringan. Tapi di sini guru yang harus bijak ya tidak boleh misalnya terlalu ideal dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan misalnya. Jadi memberikan penengah. Ini untuk tim netral ya. Selanjutnya ada moderator ya. Moderator ini adalah orang yang memandu jalannya debat. Jadi mulai dari membuka, mulai dari memandu jalannya acara, mulai dari menutup, ini adalah tugasnya moderator, ya. Lalu juga moderator yang peserta atau tim ini memberikan sanggahan atau juga pertanyaan ini juga harus disetujui oleh
atas persetujuan moderator tadi, gitu ya. Atau juga peserta ataupun juga tim dari debat ini memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, memberikan argumen juga, moderator yang memberikan waktu seperti itu. Jadi yang membantu jalannya kegiatan ini adalah disebutnya moderator, ya. Selanjutnya notulen. Notulen ini adalah orang yang mencatat jalannya debat, ya, penulis. Oke. Nah, ini salah satu dari eh, mosi ya, ataupun topik yang bisa menjadi perbincangan ya, ataupun yang bisa menjadi diperbincangkan. Nah, ini saya ambil contoh ya, salah satu eh, macam-macam dari mosi, bisa kalian mungkin baca ya. Nah, ini penerapan sistem zonasi pada PPDB ya, dapat mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan. Ini kan satu topik yang bisa setuju atau tidak setuju seperti itu ya. Nah, lanjut struktur. Bagaimana struktur debat? Baik, yang pertama itu perkenalan diri setiap tim. Ya, jadi setelah moderator membuka acara, nah moderator mempersilahkan tim untuk memperkenalkan ya timnya masing-masing. Misalnya tadi ada tim afirmasi, ada tim oposisi. Misalnya tim afirmasi ya bisa memperkenalkan tim, mereka bicara satu-satu, bisa juga mewakilkan. Misalnya saya dan nama saya Mr. E, saya dari tim afirmasi dan ini teman saya Mr. B misalnya ya, sebagai pembicara yang kedua dan yang ini Mr. C sebagai pembicara yang ketiga. Jadi bisa mewakilkan atau bisa mengenalkan masing-masing seperti itu ya. Setelah perkenalan lalu penyampaian pernyataan pertama atau argumen. Jadi setiap tim nanti akan memberikan argumen mereka ya, dan akan memberikan sudut pandang mereka pada bagian ini gitu ya. Jadi setiap ini akan sebisa-bisa mungkin eh, membela argumen mereka seperti itu ya. Jadi ada waktu, moderator memberikan waktu tim afirmasi dan maupun tim oposisi untuk menyampaikan argumen masing-masing. Ya. Nah, di sini pada poin ketiga, ya, pada poin intinya di sini pada poin ketiga yaitu pelaksanaan debat. Ya, pada poin ini setelah setiap tim ini menyampaikan argumen, ya lalu moderator memberikan waktu untuk mereka memberikan sanggahan, ya akan diberikan waktu. Nah, di sini setiap ini akan memberikan sanggahannya masing-masing, gitu, dan juga pertanyaan. Nah, setelah itu, setelah selesai, ya, nah, penyampaian pernyataan penutup atau kesimpulan. Jadi, setelah ini menjadi forum yang diperdebatkan, mosi tadi ya, topik tadi menjadi forum yang diperdebatkan tadi, ya. Nah, pada tim ini, pada bagian akhir ini atau orang ketiga ya biasanya itu menyimpulkan secara garis besar ya pendapat mereka masing-masing dari setiap tim ini ya. Dan setelah selesai ya acaranya lalu akan ditutup ya biasanya juri memberikan penjurian mereka dan ditutup oleh akhirnya itu ditutup oleh moderator. Ini untuk struktur debat. Aturan dalam debat, ya tentu harus sopan ya, tidak boleh bicara kasar, ya apalagi bicara yang bisa membuat hati lawan tersinggung, ya jelas sudah tentu, ya bahasa baik dan benar sudah tentu, jadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya realistis dan jujur sudah tentu, tidak syarat ya sudah tentu. Jadi ini aturan di dalam debat. Baik,
itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi debat ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran buat kalian semua. Ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.